Nusantara semua, jumpa lagi bersama Karni di sini. Hai, boom, pica. Oke, Sobat Nusantara semua, apa kabar pada hari ini? Karni berharap Sobat Nusantara semua dimanapun Sobat Nusantara berada, semoga sehat walafiat ya, amin. Oke, pada hari ini kita akan membahas satu topik yang bagus lagi, satu topik yang menginspirasi lagi, yakni requestan dari Adik Leon, salah satu Sobat Nusantara bernama Adik Leon. Jadi Adik Leon ini bertanya, Kak Karni tolong dong bagikan bagaimana sih cara supaya pada saat kita berkuliah di kampus kita disenangi dan disukai oleh banyak dosen. Oke, jadi kali ini kita akan membahas topik tersebut. Tapi tips dan cara yang akan Karni kasih ini ala Karni ya. Jadi mungkin teman-teman atau sobat-sobat Nusantara di luar sana yang punya tips dan cara masing-masing, silakan. Kalau kali ini akan Karni bahas adalah tips dari Karni ala Karni. Oke, kita langsung saja. Jadi Karni sedikit bercerita pada saat Karni berkuliah. Tentunya kita tidak bisa memaksakan semua orang itu untuk suka terhadap diri kita dengan pribadinya kita. Ada yang suka, ada yang mungkin kurang sependapat, kurang suka, kurang senang, seperti itu. Jadi kalau untuk Karni sendiri, tips ala Karni itu bagaimana supaya dosen dan banyak orang suka kepada kita pada saat kita berkuliah. Pertama, kita harus menunjukkan bahwa kita bisa mengikuti perkuliahan tersebut, kita bersemangat. Pertama kita harus punya semangat dulu. Ketika kita masuk ke kampus, dosen kasih tahu ini jadwal perkuliahannya pada jam 9. Usahakan Sobat Nusantara semua sudah hadir 30 menit sebelum perkuliahan dimulai. Jadi jam 9, jam 8.30 sudah harus hadir, supaya dosen itu bisa tahu, oh anak ini ternyata dia punya semangat untuk belajar, seperti itu. Kemudian disiplin waktu tuh sangat perlu ya sobat-sobat Nusantara semua. Jadi yang tadinya jam 9 perkuliahannya dimulai, kita harus hadir di dalam kelas itu jam 8.30. Pokoknya jangan sampai terlambat. Apalagi sangat fatal sekali ketika dosen sudah berada di kelas, pembelajaran sudah dimulai, pintu sudah tertutup, tiba-tiba kita masuk. Itu tentunya sangat membuat dosen itu jengkel. Terkadang ada yang langsung marah, tapi terkadang ada yang cuma senyum mempersilahkan kita masuk. Padahal nanti akan membuat nilai kita itu turun, seperti itu. Jadi harus disiplin. Kemudian kita harus menyelesaikan tugas. Pada saat dosen di kelas memberikan tugas kepada kita, kita harus bisa menyelesaikan tugas tersebut. Jadi jangan sampai ketika hari di mana pengumpulan tugas, kita tidak mengerjakan tugas tersebut, itu akan membuat dosen itu kurang senang kepada kita dan kita menjadi malu karena tidak mengerjakan tugas yang dosen tersebut kasih, seperti itu. Kemudian ketika dosen bertanya, memberikan pertanyaan kepada kita di dalam kelas, usahakan kita orang pertama yang mengacungkan tangan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jangan takut salah, jangan takut aduh jawabannya yang saya berikan ini nanti kurang pas, teman-teman semua bisa menertawakan saya. Jangan ada rasa seperti itu. Karena semua orang ini punya hak dan punya pendapat yang harus disampaikan. Mau salah itu benar, namanya kita berkuliah ya, kita menempuh pendidikan. Pada saat kita memberikan jawaban yang kurang tepat, dosen akan memperbaiki atau akan dilengkapi oleh jawaban teman-teman yang lain. Jadi jangan takut salah. Itu harus aktif di kelas dulu, supaya dosen itu bisa melihat, oh anak ini namanya sekian-sekian, dia ternyata aktif menjawab pertanyaan saya. Itu dosen biasanya suka tipikal mahasiswa seperti itu. Kemudian untuk sobat-sobat Nusantara, ini ala Karni memberikan saran untuk ketika perkuliahan dimulai, usahakan sobat-sobat Nusantara semua harus duduk di kursi yang paling depan. Kenapa? Karena ketika kita duduk di kursi paling depan, dosen itu dia masuk, dia bisa langsung melihat kita. Oh iya, anak ini dia selalu duduk di depan. Saya bisa hafal namanya, wajahnya seperti ini. Nah, kemudian selain itu, manfaat kita duduk di depan, kita bisa memperhatikan lebih fokus lagi apa yang dijelaskan oleh dosen tersebut. Karena kalau misalnya kita duduk di belakang, itu gangguan-gangguan
gangguan duniawi sangat banyak sekali. Jadi kita terkadang tidak fokus karena diajak ngobrol oleh teman-teman di belakang, seperti itu. Jadi harus fokus ketika duduk di depan. Kemudian, usahakan ketika perkuliahan selesai, sobat-sobat Nusantara bisa bertanya kepada dosen, Bapak Ibu mohon maaf, besok ini atau 1 minggu ke depannya lagi materi yang akan dibawakan oleh Bapak Ibu apa? Biar nanti saya bisa mempelajarinya di rumah. Jadi usahakan bertanya tentang materi yang akan dibawakan oleh dosen tersebut pada pertemuan berikutnya. Supaya sobat-sobat semua bisa mencari tahu lewat internet, bisa baca-baca juga di buku, agar ketika dosen itu masuk ke dalam kelas, dia memberikan pertanyaan, kita juga bisa menjawab. Ingat, jangan takut salah. Karena kalau misalnya kita takut salah, kita tidak bisa memulai hal atau memulai hal yang positif, tidak bisa selangkah lebih maju, seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Kemudian usahakan ketika tugas yang diberikan atau pertanyaan yang diberikan, kita berusaha untuk menjawab, kita berusaha untuk mengerjakan dengan sepenuh hatinya kita. Kita maksimalkan. Jangan dosen pertanyaannya cuman berikan jawaban tanpa ada penjelasan. Terkadang dosen itu lebih suka ketika mahasiswa memberikan jawaban dengan dilanjutkan dengan penjelasan. Jadi harus maksimal. Jawaban yang diberikan juga harus maksimal, biar dosen juga senang dengan kerja kerasnya kita. Kemudian ketika kita diminta untuk bekerja kelompok, usahakan kita aktif. Dan ketika di dalam forum kelompok itu bertanya, siapa di sini yang akan mau menjadi ketua kelompok, usahakan Sobat Nusantara semua mempunyai keberanian untuk mengacungkan tangan. Oke, saya siap menjadi ketua kelompok. Karena dari situ, ketika presentasi akan dilakukan, dosen itu akan melihat, oh anak ini namanya segini-segini, oh ternyata dia ini ketua kelompok, contoh dia ketua kelompok 1 gitu. Oh iya, dia bertanggung jawab. Oke, penjelasannya juga bagus, dia bisa menaungi anak-anak anggota kelompoknya dengan baik, pekerjaan kelompoknya juga maksimal, seperti itu. Dan terkadang pada saat kita bekerja kelompok, itu pasti ada anggota kelompok yang kurang aktif. Ya, sobat-sobat semua tahulah, namanya kerja kelompok itu pasti 1-2 orang saja yang bekerja. Banyak yang malas, kadang cenderung diam, seperti itu. Tetapi di sini tugas kita sebagai ketua kelompok, kita harus bekerja. Ataupun meskipun kita tidak mau jadi ketua kelompok, kita harus maksimal, kita harus aktif di dalam kelompok tersebut, supaya nilai yang nanti kita dapatkan juga maksimal, seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa pada saat bekerja kelompok ya sudah kita nilainya juga ya sudah biarkan saja yang biasa-biasa saja. Jangan seperti itu, harus maksimal juga. Oke. Kemudian jangan ketika di dalam kelas dosen menjelaskan, jangan sobat-sobat Nusantara semua membuat kegaduhan. Usahakan ketika perkuliahan sudah dimulai, kita harus bisa fokus memberikan jawaban ketika ditanya, kemudian bisa fokus dengan apa yang dosen sampaikan. Jangan ketika dosen menjelaskan kita sibuk lagi berbicara dengan teman-temannya kita. Itu akan menjadi tanda di dalam list dosen bahwa oh, mahasiswa ini dengan nama ini dia ribut, suka membuat kegaduhan. Oh, mahasiswa ini dia diam, dia fokus dengan apa yang saya jelaskan. Kemudian ketika saya bertanya, dia juga menjawab, seperti itu. Meskipun ada kesalahan, tetapi dia berani untuk mengemukakan pendapat, seperti itu. Dan juga di sini bahwa kita selaku mahasiswa harus bisa mengenal lingkungan sekitar kampus. Kita harus tahu dosen mata kuliah A namanya bapak ini, dosen mata kuliah B namanya ibu ini. Jangan ketika kita ditanya sama orang tua ataupun rekan-rekan kampus ataupun teman-teman kampus, mata pelajaran mata kuliah ini dibawa sama dosen siapa? Aduh, saya tidak tahu. Aduh, siapa ya bapak yang pakai kacamata itu? Itu sangat fatal ya. Usahakan kita mengenal lingkungan sekitar kampus, mulai dari dosen, rektor, kemudian teman-temannya kita, bahkan satpam dan penjual-penjual di sekitar kampus kita harus bisa kenal. Untuk apa? Supaya
ketika ditanya sama orang, kita juga tidak bingung untuk menjawab. Bagaimana dosen mau kenal sama kita, mau senang sama kita, tapi kita sendiri tidak mau mendekatkan diri dengan dosen-dosen dan tidak mau untuk mengenal dosen-dosen tersebut. Seperti itu. Jadi kurang lebih untuk menjawab pertanyaan dari adik Leon yang sangat bagus sekali, yang menginspirasi sekali untuk hari ini. Karni rasa cukup sampai di sini. Jadi untuk sobat-sobat Nusantara semua, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe tentunya untuk mendukung channel ini. Dan jika sobat-sobat Nusantara semua ada yang punya masukan ataupun pertanyaan yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya lagi, bisa langsung tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Dari sini Karni cukup sekian untuk memberikan tips-tips yang bermanfaat untuk hari ini. Terima kasih banyak sobat-sobat Nusantara semua. Dadah!